Guys, perkenalkan nama saya Dian Justinova Makani. Di sini saya akan menjelaskan tentang seorang tokoh filsafat bernama Diogenes. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang tokoh filsafat Diogenes. Diogenes dari Sinop adalah seorang filsuf yang termasuk ke dalam mazhab Sinis. Mazhab Sinis adalah salah satu mazhab yang berakar pada ajaran Socrates. Karena itu, Diogenes dari Sinop berpendapat seperti Socrates bahwa manusia haruslah memiliki keutamaan tentang yang baik. Akan tetapi, Diogenes berpendapat bahwa keutamaan tentang yang baik adalah ketika manusia memiliki rasa puas diri dan mengabaikan segala kesenangan duniawi. Diogenes dari Sinop dikenal dengan sebutan si anjing dalam bahasa Yunani yang disebut kunikos yang berarti anjing. Hal itu dikarenakan ia sangat berani dalam menyatakan pandangannya layaknya seekor anjing yang menyalak. Karena sikapnya yang menyimpang dari gaya santun Socrates itu, Plato memberi julukan sebagai Socrates yang pemarah. Ia dipengaruhi oleh pemikiran Antaeus, pendiri mazhab Sinis. Akan tetapi, ia tidak menyetujui perilaku Antaeus yang dipandangnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkannya. Diogenes menyebut Antaeus sebagai trompet yang berbunyi bagi dirinya sendiri. Menurut Diogenes, situasi masyarakat pada masanya telah rusak dengan segala adat istiadat dan kebudayaan yang dihasilkannya. Manusia tidak lagi menjadi alamiah dan jatuh pada sikap mencari enaknya sendiri. Untuk mengkritik situasi tersebut, Diogenes mengabaikan segala adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakatnya. Dikisahkan pula bahwa Diogenes pernah membawa pelita yang menyala di tengah-tengah pasar pada siang hari untuk mencari adakah manusia yang jujur. Hal itu dilakukannya untuk memberi kritik terhadap masyarakat yang tidak lagi hidup secara alamiah. Dengan demikian, apa yang dimaksudkannya dengan keadaan manusia yang alamiah adalah bagaimana manusia hidup dengan standar minimal untuk hidup dan tanpa masyarakat. Bukan hanya itu saja, sosok Diogenes ini dikenal dengan sosok setengah misterius. Tidak banyak yang mengetahui pemikiran dan gagasan yang diwariskan filsuf yang satu ini, kecuali beberapa fragmen dan legenda-legenda di seputar gaya hidupnya yang nyetrik. Nama lengkapnya adalah Diogenes dari Sinop. Sebagai gambaran, Sinop adalah sebuah kota pelabuhan di wilayah paling utara dari Turki, menghadap ke Laut Hitam. Sampai dengan abad ke-7 sebelum Masehi, wilayah ini sebetulnya berada di bawah kolonial Yunani. Itulah sebabnya mengapa Diogenes adalah seorang berkebangsaan Yunani meskipun berasal dari wilayah Turki. Meskipun tidak dapat dipastikan kebenaran 100%, Diogenes hidup pada tahun 400 sampai 323 sebelum Masehi. Athena pada waktu itu adalah sebuah kota metropolitan yang menjadi daya tarik bagi banyak pemuda Yunani dan daerah-daerah koloni untuk mendatangi dan tinggal di sana. Begitu pula dengan Diogenes. Diogenes dari Sinop dikenal sebagai seorang filsuf sinis. Ia digambarkan sebagai sosok yang selalu memegang sebuah obor yang sedang menyala di siang hari, berjalan mengitari kota, menyusuri pasar dan keluar masuk gang dan rumah penduduk untuk mencari orang jujur. Gambaran ini bermakna sangat simbolis dan menegaskan inti dari aliran sinisme itu sendiri. Jika bukan karena sinisme merupakan orang harus menyalakan obor di siang hari, bukankah itu berarti betapa sulitnya menemukan orang jujur di antara kerumunan warga? Mungkin itu juga yang menjadi alasan mengapa Plato konon menyebut dia sebagai Socrates yang sedang menjadi gila. Socrates gone mad disebut mewarisi gaya berfilsafat Socrates karena suka mempertanyakan dan menyoal hal-hal yang sudah dianggap lumrah dan lazim bagi kebanyakan orang, dan disebut gila atau mad dalam arti mempraktikkan filsafat secara tidak lazim. Tidak banyak informasi yang dapat diketahui mengenai kehidupan awal Diogenes, kecuali informasi bahwa ayahnya, yakni Hesias, adalah seorang banker. Tampaknya sejak awal Diogenes juga tercatat sebagai seorang pembisnis di bidang perbankan. Sama seperti ayahnya, konon suatu waktu Diogenes dan ayahnya terlibat dalam sebuah skandal, yakni pemalsuan mata uang. Skandal ini yang membuat Diogenes kemudian diasingkan dari kota kelahirannya. Kehilangan kewarganegaraan dan juga seluruh harta kekayaannya. Sebagai catatan, selama abad keempat memang ada banyak sekali mata uang yang beredar di Sinop. Ini yang menyebabkan orang memalsukan mata uang atau memudarkan mata uang supaya bisa menjadi alat pembayaran yang legal.
Setelah mengasingkan dan pengusiran ini, Diognes kemudian pindah dan menetap ke Athena. Di kota metropolitan inilah Diognes menghadapi ribuan orang dengan pemikiran dan gaya hidup yang berbeda. Dia lalu menjadi sinis dan sangat kritis terhadap kebudayaan dan gaya hidup orang-orang kota. Diognes kemudian mendasarkan cara hidupnya pada ajaran Heracles. Dia percaya bahwa keutamaan dan kehidupan yang berkeutamaan bukanlah masalah teori atau konsep, tetapi masalah praktek. Di Athena pula, Diognes memulai gaya hidup yang sangat berbeda. Dia menjalani hidup dengan penuh disiplin, baik dalam hal makanan maupun pakaian. Konon dia dikenal luas sebagai seorang filsuf yang makan dan tidur di mana saja yang dia kehendaki. Dia juga menjadi keras terhadap dirinya sendiri, melawan kecenderungan-kecenderungan alamiah. Dia juga hidup dalam keutamaan kemiskinan. Dia menggantungkan hidupnya pada kebaikan hati dan belas kasihan orang lain. Setiap hari dia meminta-minta atau menjadi pengemis supaya bisa makan dan hidup. Tidak jarang dia juga tidur di pasar, terutama dalam bejana-bejana keramik yang ada di sana. Begitulah latar belakang dari kehidupan Diognes dari kota Sinis.